Antum selama ini menikah niatnya buat apa sih? Sebagian laki-laki menikah karena nggak enak dikatakan jomblo terus. Kapan kau menikah? Kata dia. Akhirnya terpaksa dia menikah. Niatnya hanya nggak ingin dikatakan jomblo. Sebagian laki-laki dan wanita menikah karena sudah melakukan yang haram. Dia berzina. Istrinya hamil. Sehingga ini ada masalah panjang jemaah. Bagaimana anak itu nanti dinasabkan kepada siapa? Engkau sebelum menikah sudah bikin luka dalam kehidupan ini. Engkau sudah membuat Allah murka. Membuat keluarga malu. Membawa aib yang dibawa seumur hidup anakmu anak zina. Gimana kemudian engkau menginginkan rumah tangga tanpa luka kalau sudah dimulai dengan luka? Maka solusinya engkau niat beribadah. Kalaupun sebagian terjebak dalam dosa, niatkan bertobat kepada Allah. Bertobat. Menyelesaikan perbuatan dosa itu. Karena ada sebagian orang berpikir, kalau saya menikahi orang yang saya zinai, dosa saya selesai. Dari mana kau belajar itu? Ketika mendapatkan buku hijau, dosa zinanya selesai. Dari mana engkau belajar itu? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kata Allah tuh pezina wanita, pezina lagi, dihukum jilid dia itu. Bukan dikawinkan. Dia dihukum, disuruh tobat dia. Setelah mau nikah, silakan. Nikahnya sudah dalam rangka beribadah, bukan menutupi aib. Bukan. Tapi dalam rangka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat ketika dua orang yang berzina dinikahkan, kalau salah satu belum tobat, gak lama cerai itu biasanya. Karena dia nikah terpaksa, bukan karena untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika turun ayat-ayat yang berkaitan dengan menimbun harta emas dan perak, di mana kalau nggak dikeluarkan zakatnya itu akan jadi setrika buat orang-orang tersebut. Akhirnya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, law alimna ayya malin afdal fanattakhidha. Kalau kita tahu ya Rasulullah, harta apa yang paling baik, kita akan cari itu harta. Maka beliau menyebutkan 3. Siapa yang ingat? Nah, siapa yang mau jawab? 3 harta yang seharusnya kita cari mati-matian. Ada hadiahnya ya, banyak hadiahnya di sini. Nah, mana yang mau jawab? Hadiahnya taruh di atas ya, biar tahu mereka. Ana tambahin hadiahnya, tuh, masya Allah. Fadhal, ya, berdiri antum yang mau jawab. Alhamdulillah. 1, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, hati yang bersyukur. Istri yang soleha, yang membantu suaminya dalam urusan akhirat. Masya Allah. Fadl, kirimkan ke sana, ke belakang. Tuh jamaah, bukan mobil yang bagus, rumah yang mewah. Apa gunanya antum punya rumah yang mewah kalau isinya berantakan? Kita kadang-kadang kalau melihat orang rumahnya bagus, mewah, ya Allah enak banget yang tinggal di sini. Padahal sudah nggak ada penghuninya. Hidup masing-masing. Enggak, Nabi nyebutkan 3. Afdaluhu lisanun dzakir. Lisan yang senantiasa berzikir. Naik motor berzikir, masuk rumah berzikir, makan berzikir, selesai makan berzikir, masuk pasar berzikir, pakai baju berzikir. Kemanapun dia pergi dia berzikir. Ingat sama Allah. Yang kedua, wa qalbun syakir. Hati yang pandai bersyukur. Mau dapat 20.000 sehari, alhamdulillah.
Ada teman-teman mungkin yang sampai hari ini belum punya motor. Siapa yang belum punya motor, angkat tangan jangan. Nah, angkat tangan yang belum punya motor. Angkat yang tinggi lah antum, jangan malu lah. Ada yang mau kasih motor sama antum. Baik, sebagian orang sedih nggak punya motor, kawannya punya motor. Mau engkau punya motor tapi nggak punya kaki? Mau kasih motor, kasih mobil BMW 2023, tapi nggak punya kaki. Supaya antum tahu harga kaki antum lebih mahal dari semua mobil yang ada di muka bumi ini. Cuma kita nggak pandai bersyukur, jamaah. Ngelihat handphone, aduh bagus banget, harganya mahal. Wallahi antum cari mobil handphone paling bagus di dunia, tetap lebih bagus telinga antum. Apa gunanya antum punya handphone bagus tapi antum tuli? Kemana-mana pegang handphone. Kata orang ini agak-agak waras ini. Orang dia nggak denger. Ada apa pegang handphone? Wallahi jamaah. Maka yang paling utama adalah qalbun syakir. Hati yang pandai bersyukur. Bagaimana Urwah ibn Zubair mengajarkan, ini perlu kita miliki dalam rumah tangga kita. Hati yang pandai bersyukur. Ketika dia harus dipotong kakinya satu, dia mengatakan, ya Allah, engkau berikan kepada aku 4. 2 kaki dan 2 tangan. Yang engkau ambil 1 ya Allah, engkau sisakan 3 ya Allah. Ini orang yang pandai bersyukur selalu melihat kepada nikmat yang Allah berikan. Sebagian kita selalu susah. Kalau ketemu cerita saya punya masalah ini, kalau punya rezeki nggak pernah cerita dia. Tapi punya masalah, satu kampung tahu, bahkan se-Indonesia tahu. Diangkat ke status dia. Masya Allah. Ingat yang kedua, qalbun syakir. Dimanapun antum tinggal, bersama siapapun antum hidup, antum akan bersyukur kepada. Yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala amril akhirah. Istri yang beriman yang membantu suaminya dalam urusan akhirat. Bukan membantu suaminya bangun rumah, bukan membantu suaminya beli tanah, bukan membantu suaminya beli mobil. Saya alhamdulillah Ustaz, rumah ini dibantu sama istri saya. Enggak, bukan itu. Istri yang soleha, yang kalau malam hari bangunin suaminya, bang, tahajud bang. Ada istri yang masya Allah, bang, jam 3 bang, bolanya udah mulai. Nah, bukan itu jemaah. Bukan yang membangunkan suaminya untuk kerja, bang, jam 7 bang, masuk kerja bang, bukan. Tapi dia bangunkan suaminya untuk salat subuh. Itu harta yang paling mulia. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini kesenangan. Dan sebaik-baiknya kesenangan dunia itu bukan istri yang cantik. Apa gunanya antum punya istri cantik tapi ngelirik laki-laki lain? Tapi istri yang soleha, yang kalau dipandang menyenangkan hati. Sebagian kita itu kalau memandang menyenangkan hati, memandang siapa? Istrinya tetangga. Menyenangkan hati. Bukan istri antum sendiri, cuman menyenangkan hati. Kalau disuruh taat, ditinggal sama suaminya, jaga kehormatan dirinya, jaga harta suami. Maka tadi niatkan ketika menikah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Gimana Ustaz kalau ana salah niat dulunya? Perbaiki niatmu sekarang. Bisa kau memperbaiki.